Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan CGP Angkatan 9 Kantornya Tanjung. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta diseminasi budaya positif. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh CGP Angkatan 9 Bapak Anton Tanjung. Dengan adanya diseminasi budaya positif ini sangat dibutuhkan sekali, apalagi kita berada di sekolah menengah kejuruan yang pada akhirnya siswa kita harus memiliki budaya positif ketika mereka terjun di dunia industri atau di masyarakat. Untuk menciptakan budaya positif, nah ini perlu langkah-langkah yang harus kita pikirkan tentang menciptakan budaya positif. Nah, ini terkadang orang berperilaku karena 3 hal. Yang pertama, orang melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena kita terbiasa dengan kata tata tertib. Nah, dengan kata tata tertib orang itu melakukan ya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada juga orang itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dia melakukan sesuatu itu karena ada yang diharapkan, imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri. Nah, kalau sudah sampai kepada perilaku motivasinya yang ketiga, ini sudah baik. Kalau karena menghindari ketidaknyamanan berarti ada keterpaksaan di sana. Kalau ingin mendapatkan pujian atau penghargaan, ini dikhawatirkan ketika tidak sesuai dengan yang diharapkan, mereka akan kecewa. Tetapi ketika motivasinya yang menghargai dirinya sendiri, itu kayaknya sudah tingkatan tinggi. Oleh karena itu, mari kita ikuti kegiatan diseminasi budaya positif sehingga menciptakan budaya positif di SMKN 1 Paras. Terima kasih. Bila itu budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Presiden untuk arahannya dari pihak sekolah. Selanjutnya kami akan menyampaikan untuk materi tentang diseminasi budaya positif. Oke, sebelum ke sana, Bapak Ibu semua, kegiatan yang kami lakukan ini adalah salah satu program dari calon guru penggerak dan di angkatan 9. Jadi angkatan sebelum pun sama gitu ya. Kegiatan budaya positif atau diseminasi ini adalah salah satu hal yang sangat baik sekali karena nanti akan memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam arti terutama tadi seperti yang kata Pak Asrafudin bahwa SMK itu harus memiliki budaya positif yang baik, terutama karena anak-anak kita diharuskan untuk bekerja di lingkungan yang dimana budaya positif itu harus dipertahankan dan kemudian harus sesuai dengan aturan atau tata tertib yang ada di perusahaan. Jadi kegiatan ini mudah-mudahan akan berdampak sangat besar, terutama bagi anak-anak kita nantinya. Baik, Bapak Ibu, saya akan masuk ke materi yang akan kami sampaikan pada saat ini. Di antaranya ada 8 ya. Yang pertama ada perubahan pada pengaruh belajar, kemudian materi tentang disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, positif, kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, 8 materi ini yang akan kami coba rangkum dalam kegiatan pada kali ini, yang mudah-mudahan akan sangat bermanfaat dan bisa kita terapkan nantinya.
juga Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk kegiatan TDP, dan kami berharap semuanya bisa diterima, karena nanti ketika semua pendidik yang di sini sudah mengikuti program guru penggerak, insya Allah nanti kita menggerakkan sekolah, gitu ya. Jadi motonya guru penggerak itu bergerak, tergerak, menggerakkan. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi ketika banyak guru-guru penggerak di sini, jadi kita menggerakkan sekolah ini lebih mudah. Kalau kemarin mungkin oleh Abi sendiri agak kesulitan, meskipun posisi Abi sebetulnya kan di lokasi kurikulum, tapi tetap kalau di bawahnya belum siap, ya, nah itu akan sulit. Tapi ketika kita sudah banyak, insya Allah untuk kedepannya kita menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai dengan filosofi pemahaman Ki Haji Dewantara, ya, sebagai bapak pendidik kita, itu bisa kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, karena masih pagi, saya kira mungkin butuh sedikit. Ini ada ya refreshing lah, kata orang SDK gitu ya. Ini sebetulnya adalah kegiatannya di awal-awal saya sering melakukan di anak-anak, ya. Ini seperti senam otak gitu ya. Ada kegiatan, ada video nanti yang berisi kegiatan senam otak. Manfaatnya banyak. Itu ada menambah daya ingat, refleks, kemampuan belajar, tumbuh dan menyimpangkan tubuh dan pikiran, otak kanan dan otak kiri. Baik, mungkin Bapak Ibu bisa sambil duduk saja, tidak usah berdiri, ya. Dan mungkin juga kalau misalkan berminat nanti bisa saya share videonya di kelas masing-masing gitu. Karena saya mencoba ternyata memang butuh yang namanya koordinasi. Baik, Bapak Ibu bisa sambil dipraktekkan ya, kita sama-sama. Karena saya juga butuh senam otak juga, ya, supaya nanti ketika mencerna materinya juga lebih mudah. Oke, siap-siap tangannya ya. Posisi tangannya begini. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mungkin ya, lihat video ini ya. Otak. Nah. Perlahan-lahan
lakukan, mungkin juga ke anak-anak yang mudah-mudahan akan berpengaruh mereka lebih konsentrasi dalam belajarnya. Nah, kemudian juga pada kali ini yang mudah-mudahan Bapak Ibu lebih fresh lagi otaknya. Baik, saya akan lanjut ke materi berikutnya. Yang tadi yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu semua, sejak kita mengalami pandemi yang terjadi di tahun 2020, itu sangat berpengaruh besar kepada proses pembelajaran kita, ya. Terutama di awal-awal kita dikagetkan dengan pembelajaran yang harus menggunakan internet, ya, yang dimana tatap mukanya harus melalui Zoom Meet atau Google Meet, gitu ya, dengan anak-anak. Kemudian juga ada juga hanya menggunakan WhatsApp ataupun media sosial. Nah, perubahan inilah yang menyebabkan cara pola pikir kita, cara mengajar kita pun harus berubah, harus bisa menyesuaikan dengan keadaan, gitu ya. Yang di awal-awal mungkin kita agak canggung, ada kagok, gitu ya. Kalau mungkin yang setingkat universitas, mungkin kalau pembelajaran secara daring itu sudah biasa. Tapi setingkat dari SMA, SMK ke bawah itu mungkin masih hal yang baru, ya. Dan kita pun kesulitan. Anak-anak juga sama, lebih sulit lagi dalam menerima materi yang kita berikan. Nah, makanya dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini, kemudian menyesuaikan sekarang dengan kebutuhan, dengan karakter anak, gitu ya. Kalau kemarin kita pembelajaran secara online itu mungkin sebagian besar anak mengeluh, Pak tidak mengerti, Bu tidak mengerti, Pak tidak paham, gitu ya. Kemudian juga setelah COVID reda, kita kembali lagi ke pembelajaran seperti biasa, ternyata masih ada dampaknya, efeknya. Efeknya adalah anak terlihat lebih malas, ya, lebih malas, kemudian lebih cenderung menggunakan HP dalam arti karena mungkin pembelajaran waktu daring itu mereka belajar di rumah, tapi posisi sambil tiduran, gitu ya. Nyampe di sekolah pun akhirnya terbawa. Sampai sekarang pun kalau kita melihat di kelas itu masih terbawa, gitu ya. Dan yang kita sudah berulang kali mengingatkan kalau handphone itu digunakan pada saat-saat tertentu, tapi ternyata masih banyak digunakan. Nah, proses untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini yaitu pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya. Peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya, sesuai dengan tahap perkembangan si anak, gitu ya. Ketika anak-anak sekarang, terutama yang di SMK itu akan berbeda dengan anak-anak di tingkat SD, SMP, gitu ya. Mungkin kalau di SD, di SMP kita betul-betul harus membimbing mereka mulai dari nol. Nah, kalau sekarang itu sebetulnya posisi mereka sudah di usia yang dimana kita memberikan petunjuk atau acuan atau bimbingan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk ketika ada masalah, bagaimana masalah itu bisa mereka selesaikan dengan sendiri. Kalau kita selalu memberikan terlalu, ya mungkin seperti SD bimbing dari nol, ya mungkin mereka akan selalu terlalu bergantung dengan kitanya. Kemudian pembelajaran kita berikan juga harus menyesuaikan dengan anak-anak tipe belajarnya seperti apa nih. Ada yang anak ketika kita berceramah seperti ini mereka paham. Ada anak-anak ketika kita memberikan berupa video, gambar atau demonstrasi baru mereka paham. Dan berbagai karakter lainnya yang kita berusaha menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak dalam menerima materi belajar dari kita. Nah, sesuai dengan kurikulum Merdeka, di mana sekarang kita tujuan pembelajaran anak-anak diharapkan memiliki karakter seperti profil pelajar Pancasila yang ada 6, ya. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa, serta berbudi pekerti luhur, mandiri, bernalar kritis, apa lagi, bergotong royong, kreatif, inovatif, apa lagi, berkebinekaan global, gitu ya. Jadi kita berusaha menyelenggarakan anak-anak dengan pembelajaran berdiferensiasi atau dengan berbagai macam metode atau model, kita bisa mengarahkan
Mungkin selama ini Bapak Ibu di kelas atau mungkin termasuk saya juga ya, kita beranggapan kita menyuruh anak untuk mengerjakan sesuatu, dia akan mengerjakan sesuai dengan perintah kita, bukan ya? Atau kita mengontrol anak sesuai dengan yang ada di modul ajar. Nah, terkadang kalau anak-anak sesuai usia SMK, mereka akan bekerja. Kalau memang pengalaman saya sendiri, ketika praktek di lab, saya berikan tugas, kemudian baru mereka mengerjakan, ya. Nah, jadi kita mengontrol mereka, kita berpindah, mereka baru bekerja. Tapi ketika kita berikan misalkan, dari materi yang sudah dipelajari, silakan untuk belajar sendiri. Tapi ternyata kenyataannya di lapangan mereka asik dengan dunianya sendiri, gitu ya. Jadi memang kembali kepada keinginan dan kemauan anak-anak, mereka tujuannya ke sekolah itu buat apa sih, gitu ya. Kita memang di sekolah itu kalau sesuai dengan filosofi KHD bahwa pendidik itu tugasnya adalah menuntun, ya. Kita hanya menuntun anak supaya dia menjadi seseorang yang bisa sesuai dengan kodratnya dia, kodratnya zaman, kemudian nanti dia berguna untuk dirinya sendiri terutama ataupun orang-orang di sekitarnya. Tapi kenyataannya ketika kita di lapangan memang tidak semudah, tidak segampang teori yang kita baca, gitu ya. Kita baca teori, wah kita harus begini, A, B, C dan seterusnya, tapi ketika di lapangan ternyata memang butuh kerja ekstra keras, gitu ya. Nah, di sini ada kesalahpahaman tentang teori kontrol. Di mana yang pertama itu ilusi dulu mengontrol murid, gitu ya. Sekarang kita memberikan tugas ke anak-anak, mereka mengerjakan karena memang ada instruksi dari kita. Tapi ketika kita memberikan dorongan, terkadang kalau yang memang sadar anaknya, dia akan mengerjakan, berusaha untuk menambah atau menggali informasi sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya. Tapi ya kebanyakan memang seakan-akan kita yang kontrol nih, anak harus A, nanti dia baru mengerjakan A. Jadi ketika kita berikan arahan, karena ada yang mendengar, ada yang tidak, kebanyakan seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, gitu ya. Ketika kita memberikan kritik atau membuat rasa bersalah ke anak, misalkan, misalkan kalian tidak belajar, tidak datang tepat waktu dan sebagainya, nanti nilainya jadi jelek dan sebagainya. Terkadang memang tergantung dari penerimaan si anak, dalam arti ada anak yang memang paham dengan yang kritikan kita atau yang kita masukkan, gitu ya. Terkadang ada yang memang mungkin karena pengaruh lingkungan, terutama yang paling besar itu menurut saya adalah lingkungan dari teman-temannya, ya. Kalau dari keluarganya kemungkinan karena keluarganya sibuk meskipun ada di rumah, tapi kan salah satu pengaruh yang paling jelek sekarang, bukan jelek, penggunaan teknologi, ya. Bapak Ibu mungkin semua sama kalau sudah berkeluarga, kalau punya anak, mungkin Bapak Ibu juga sama lah merasa, ya. HP bagaimana sih pengaruhnya ke kita, bukan ya? Nah, begitu juga dengan anak-anak. Setiap hari dari pagi sampai ke pagi lagi, bahkan mau kegiatan apapun HP tidak perlu selalu lepas dari mereka, gitu ya. Nah, jadi pengaruh dari yang teknologi itu sangat luar biasa, sehingga terkadang ketika kita memberi masukan, memberi kritikan ke anak, sulit untuk mereka mungkin di saat itu menerima, tapi setelah itu dilupakan lagi, gitu ya. Dan Bapak Ibu mungkin merasakanlah sendiri gimana seperti itu. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini mungkin ya kita sebagai orang yang sudah dewasa atau di atas dari anak-anak terkadang merasa bahwa kita paling benar, gitu ya.
belum tentu gitu ya, belum tentu juga apa yang segala sesuatu yang kita berikan ke anak terkadang mereka tidak bisa menerima gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu BPK mungkin lebih paham masalah ini ya, lebih sering berkonsultasi atau berdialog dengan anak-anak, menyelesaikan masalah, dan secara pengalaman mungkin Bapak Ibu bisa melihat ketika anak bermasalah sudah berulang kali ya dinasihati, dikritik dan sebagainya, ternyata tetap tidak ada ya dampaknya gitu ya. Apalagi dari keluarganya sendiri terkadang jadi tidak berpengaruh, yang akhirnya mengakibatkan orang tuanya jadi menyerah gitu ya. Jadi memang saya sendiri sampai sekarang masih, apakah memang faktor karakter dari si anaknya sendiri yang memang di pikirannya itu masa bodoh gitu ya, atau memang karena pengaruh dari lingkungan seperti teknologi yang dia pakai di HP, yang juga di HP kan memang banyak informasi yang memang kadang lihat konten yang tidak pantas, yang lebih boleh dibilang apa ya, dinasihati orang tua tapi nggak masuk kayak gitu, jadi berpengaruh besar ke mereka gitu ya. Akibatnya adalah banyak anak-anak yang, kalau yang saya terima kebetulan saya di Dapodik juga gitu kan, melihat anak mengundurkan diri dengan alasan yang sebetulnya tidak ada motivasi belajar gitu ya. Jadi seakan-akan mereka tidak membayangkan ke depan saya mau kemana nih, saya mau jadi apa nih ya. Jadi oke lah kalau motivasi alasan keluarnya pindah sekolah karena ikut ini, tapi tidak ada motivasi belajar, saya kira alasan yang memang jadi PR lah buat kita gitu ya. Dan memang salah satu hal yang mungkin kita sendiri termasuk saya juga harus bagaimana solusinya menghadapi anak-anak seperti itu. Dari keluarga sudah tidak bisa masuk, apalagi dari orang di luar keluarganya gitu ya, seperti kita ini. Tapi yang mudah-mudahan untuk yang lainnya tidak terpengaruh. Dan memang kalau melihat dari persentase anak-anak kita yang masih aktif dengan yang luar memang sangat kecil sekali. Jadi yang mudah-mudahan ke yang lain juga tidak berpengaruh. Oke, nah ini tentang dari kontrol yang tadi kita bahas tentang ilusi yang tadi. Di sini ada stimulus respon, contohnya realitas kebutuhan kita sama. Nah, sebetulnya di teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda-beda. Tidak semua orang memiliki hal yang sama, ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Secara teori, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan yang sampai di bawah, model berpikir mana untuk kalah, model berpikir mana untuk pemenang. Nah, sekarang kan ada yang responnya lebih dibilang negatif, tapi kalau secara teori kontrolnya kita bisa merubah hal yang negatif itu menjadi hal yang positif. Baik, berikutnya disiplin positif. Nah, ini yang kata disiplin berarti belajar. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Itu lebih kurang definisi dari kata disiplin. Jadi mengacu kepada kita nilai-nilai yang baik itu yang kita yakini ya. Disiplin positif salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa tanpa imbal reward atau penghargaan ya. Jadi disiplin positif ini betul-betul muncul dari diri sendiri tanpa mengharapkan apapun, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tapi ketika sudah ada muncul rasa, wah saya butuh penghargaan, saya butuh apa, jadi masih kurang lengkap ya, masih kurang bagus. Jadi ketika kita bisa disiplin positif ya, karena memang keinginan kita sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, tanpa mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, sebagai pendidik, menciptakan pendidikan memiliki disiplin diri sehingga mereka berlaku pada nilai pendidikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berlaku yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebijakan universal ini mungkin kita sudah tadi bahas tentang
kita, ya. Nah, kalau yang kita jalani sekarang sesuai dengan kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila dan beriman bertakwa, berakhlak mulia, berpendidikan global, ketahuan mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, semoga kita semua sudah memahami apa saja sih makna dari profil nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila ini, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar teks belaka. Nah, nanti kita menerapkannya atau mengarahkan anak-anak ke karakter seperti ini kita lebih mudah, ya. Jadi memang mungkin makanya kita memang perlu banyak belajar, memahami lebih mendalam nilai-nilai kebijakan yang ada di profil pelajar Pancasila ini. Baik, selanjutnya materi tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi materi yang disampaikan ini menjadi berkesinambungan atau berkelanjutan Bapak Ibu, ya. Manusia memiliki kebutuhan dasar, ya, yang kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tindakan kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kira-kira kebutuhan dasar apa saja sih yang Bapak Ibu inginkan dalam kehidupan ini? Nyaman. Hah? Nyaman. Kenyamanan, kasih sayang, bertahan hidup seperti yang tadi Bapak Ibu atau Pak Henry lakukan sekarang, yaitu makan, dan Pak Yusuf lakukan sekarang, yaitu minum, ya. Bertahan hidup, kemudian tempat tinggal, keamanan dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, tadi kenyamanan, ya. Kenyamanan, terus apa lagi tadi itu? Perhatian, ya. Kepuasan, ya. Lalu penguasaan diri, misalnya dari harga diri, keinginan untuk diperhatikan, dianggap, ya, atau diakui, gitu, ya, berprestasi, didengar dan lain sebagainya. Kemudian kebebasan, ya, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, menyelamatkan diri, dan terakhir kesenangan, ya, kesenangan yang Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, kalau yang lagi senang main PS, ya, kan kesenangan. Nah, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, kalau salah satunya tidak ada, kira-kira gimana ya? Itu atau mungkin ada yang lain? Emosi tidak terkontrol. Nah, emosi tidak terkendali, gitu, ya. Nah, misalkan salah satunya kasih sayang dan rasa diterima, gitu, ya, itu tidak ada, ya, bawaannya galau, ya, gitu, ya. Nah, yang seperti apa lagi itu? Hilang percaya diri, ya. Contoh kalau misalkan anak-anak ketika dia tidak percaya diri, mau ke sekolah juga agak malas jadinya, ya. Jadi hal-hal yang menjadi kebutuhan kita sebagai manusia. Nah, perilaku manusia ada beberapa motivasi yang melatar belakanginya. Yang pertama secara ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik itu motivasi yang terpengaruh dari lingkungan luar atau di luar yang bersangkutan. Kalau intrinsik itu dari dalam dirinya sendiri, ya. Yang intrinsik contohnya untuk mendapatkan imbalan, untuk mengandalkan orang lain, untuk menghindari ketidaknyamanan dan lain sebagainya, gitu, ya. Itu yang akan menimbulkan motivasi untuk laku kita. Kalau dari dalam dirinya untuk menjadi orang yang kita inginkan, yang orang
kalau tidak sesuai ataupun anak tidak bisa menerima, gitu ya, terkadang punishment atau hukuman tersebut bukan hal yang cocok untuk kita terapkan, ya. Jadi kita sebagai pendidik kalau bisa nih menelaah kira-kira anak berbuat salah, apakah harus kita hukum, itu, apakah kita ada konsekuensi yang kita berikan, atau bisa menggunakan yang namanya restitusi. Restitusi itu proses yang kita lakukan memancing anak untuk dia berpikir bagaimana dia menyelesaikan masalah yang dia timbulkan, ya. Itu namanya restitusi. Jadi mengajak mereka berpikir, menelaah bahwa saya berbuat salah nih, apa yang harus saya lakukan supaya bisa menembus kesalahan itu. Nah, itu namanya restitusi, ya. Nah, kalau konsekuensi itu disepakati sesuai peraturan, ya nyaman, bersama tidak dibuat nyaman, dan kita sebagai guru akan selalu memonitor. Nah, ini memang untuk mentalitas peserta didik sukses atau gagal, kita bisa menggunakan dari yang tiga ini. Tapi memang diharapkan ke restitusi. Tapi menurut saya pribadi, mungkin Bapak Ibu bisa berbeda pandangan. Terkadang mungkin ketika menghadapi karakter anak yang betul-betul sulit, gitu ya, betul-betul sulit, terkadang hukuman juga memang hal yang pantas untuk diberikan, ya. Mungkin kalau kejadian kita yang sebelumnya ada anak yang berbuat di luar dari atau sudah mengarah ke kriminalitas, gitu ya, sesuai dengan hukuman yang ada di Indonesia, hukum yang berlaku, ya, ketika sudah mengarah ke sana, ya mau tidak mau, tidak mungkin kita menerapkan restitusi, gitu ya. Kalau ada berbuat kriminal, atau kira-kira kamu melakukan apa sekarang, betul, ya. Jadi memang, tapi ketika anak melakukan kesalahan, kira-kira menurut analisa kita masih bisa, anak ini bisa menyelesaikan sendiri. Nah, kita gunakan metode restitusi seperti itu. Baik, nah ini sebagai seorang pendidik atau guru, kita secara garis besar atau ada 5 posisi kontrol guru, atau ada sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau atau manajer, ya. Nah, kelima posisi ini yang bisa kita terapkan dalam proses kita menuntun anak, ya, dalam pembelajaran, dalam pendidikan. Kira-kira dari kelima ini mana yang lebih baik, mana yang kurang baik? Mungkin nanti kita akan coba analisa, tapi Bapak Ibu bisa berikan pendapat dari yang kelima ini mana yang lebih baik. Tapi sebelum ke sana, saya akan coba memutarkan video yang berisi 5 posisi kontrol ini, ya. Yang pertama, posisi penghukum. Nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan kira-kira yang mana yang cocoknya dan mungkin bisa kita
sebagai pemantau atau yang memonitor ya. Kayaknya banyak nih. Kayaknya sih pak banget. Jadi kalau di lapangan Pak Luna. Saya harus tinggal kelas, maksudnya silakan selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan di ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Oke, itu sebagai pemantau ya. Dan terakhir mana aja? Namen, Baik Bu. selamat pagi kamu. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Namen? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu prioritaskan? Menghargai diri sendiri dan orang lain tidak Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren belum pengalaman di lingkungan, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, itu 5 posisi kontrol ya. Mungkin bisa kita lakukan ya. Nah sekarang kita akan coba explore pengalaman Bapak Ibu semua tentang 5 posisi kontrol ini. Dan tadi sudah dan hukum membuat merasa bersalah teman-teman. Nah menurut pendapat Bapak Ibu, yang mana gitu ya, atau yang sesuai dengan pendapat Bapak Ibu masing-masing ya. Boleh nih nyontek yang lain ya, pendapat masing-masing. Oke, nah meluangkan atau menuangkan ya. Sebentar, saya butuh rekaman dulu.
Bapak Ibu, di depan saya sudah menyediakan sebuah barcode. Mungkin Bapak Ibu bisa scan barcode di atas pakai scan barcode-nya. Ya, Pak Erin, tapi bos bisa kalau ada yang di HP-nya pakai barcode nanti akan mengarah ke sebuah link ke Jamboard. Ada yang minta install. Ada yang buka browser. Ada yang buka browser, ada yang ini. Ya, berarti nanti pengaturan ininya. Ini harus dapat nggak? Kalau tidak dapat, Ya. Ya, harus buka dari jauh. Harus bisa. Ya, install kecil kok, install saja. Kalau nilai diinstal, boleh diinstal. Tidak banyak. Ya, Jamboard. Hah? Wah, apa yang kurang? Saling aja linknya. Kita kurang dekat. Deketnya kan habis itu. Ada yang masuk nggak? Kalau yang nggak masuk saya kirimkan berupa link. Linknya aja. Link aja. yang dapat sesuai harga. Berarti Masuk nggak? Kalau masuk ini. Ada yang nggak masuk? Bapak Ibu? Ada yang nggak masuk? Nggak masuk. Ya, oke, baik. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan sudah masuk, ya, bisa mengklik pada bagian sticky note atau tanda plus di bawah kalau tidak salah. Ada tanda, nah yang gambar pensil, ya, silakan Bapak Ibu tuan pilih salah satu dari 5 posisi kontrol yang tadi, ya, Bapaknya 5 posisi kontrol yang tadi Bapak Ibu sudah saksikan. Kira-kira yang baik, yang bagus, yang cocok bisa kita terapkan atau Bapak Ibu terapkan di kelas ataupun di sekolah. Ya, di tanda pensil. Nah, nanti tinggal pilih sticky note. Bisa? Sticky note ya. Nanti ada tanda plus ya, tinggal pilih dari 5 tadi. Ada penghukum, ada pembuat
Lebih kasih nama. Lebih bagus kasih nama. Siapa lagi yang belum? Pak Pani udah belum ya? Pak Pani. Ada lagi yang belum dapat? Pasan dapat belum? Pakai ini. Passwordnya ADDN 2023. Sudah terpilih tak? Nama dulu ya. Nama. Awalnya dari siapa? Nama dulu baru Nama lalu pilih aja. Apa? Dalam satu stick juga bisa ke bawah kan? Bisa aja langsung. Sekarang apa dikasih nama ya? Kasih nama sana. Bebas namanya ya. Bebas. Oke. Nama saya Eri. Ini aja ya. Jadi satu slide aja. Nanti saya coba kita lihat ya. Oke. Di frame-nya frame pertama saja. Oke, saya pakainya sticky note ditanda plus ya. Nama saya Oke. Nih. Nama saya Rojak. Ini yang di frame berikutnya. Ini saya hapus dulu frame yang berikutnya, jangan terbikin frame ya. Nanti ada frame. Ini yang ini saya hapus. Yang mana? Yang frame satu saja. Yang saya Rojak apa saya juga. Yang mana? Yang saya Rojak apa juga. Untuk kanan. Ini mana? Ini sama saya rujak. Tidak apa-apa. Nah, jadi metode ini Bapak Ibu bisa. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, mungkin nanti kalau yang belum dikasih nama bisa nanti punya saya gitu. Ya. Baik, sudah semua? Wifi-nya passwordnya A, D itu besar, lalu berikutnya D, N itu kecil, belakangnya 2023. Yang ini, yang FA, WA, 3J, 8G ini. Kalau yang untuk ini menghadap ke sini. Sudah ya? Ada yang belum? Coba, kalian ada masih belum? Kirimkan ke Pak Idan. Oh ya, sorry, saya udah ditutup. Maka Bapak Ibu itu bikin cemilan 9, 10. Oke, ada berapa? Abi pernah ke 5 macam tersebut. Begitu pagi, ini sama masanya. Ada satu salah. Kemarin geserkan kontrak. Ini dapat mantap. Ini jadi teman.
buat seperti ini kita memberikan sticky note. Kalau tidak punya sticky note kertasnya ya kenapa tidak menggunakan ini? Jadi handphonenya peserta didik kita bisa bermanfaat, gitu ya. Jadi mereka teralihkan dari permainan yang ada di HP, ya. Oke. Bu Nurul, maka kalau mau ikut tinggal di scan barcode ini. Ada foto juga. Tinggal di situ. Coba. Udah jelas lah. Masuk enggak? Udah di WA. Di WA ya. Oh di WA ada linknya juga. Nah, untuk jamur ini kalau misalkan anak tidak punya kapasitas memorinya kurang, nah ini bisa dibuka di Google Chrome. Jamur ini kan aplikasi punya Google, aplikasi punya Google. Jadi anak kita kirimkan link, dia buka di browsernya. Jadi tidak harus install. Tadi kenapa Bapak Ibu langsung ini? Karena pengaturan ketika Bapak Ibu membuka link malah mengarahkan untuk membuka ke atau menginstal aplikasinya. Yang harusnya dibuatkan, dihilangkan pilihan itunya. Jadi nanti dia pilihannya apakah mau diinstal jamurnya atau buka web browser mas. Kayaknya dibuka ya, kalau enggak ini itu kan ada link tadi itu di copy, linknya copy, buka di Chrome ya, itu klik dia mengarahkan untuk menginstal ya. Oke, baik, kita kembali sesuai dengan yang tadi. Aduh, ini anak TK sedang menggambar hukum kan. Ini yang kebutuhan dasarnya untuk kasih sayang sebenarnya. Kurang. Oke, ini kurang kelihatan ya. Kita perbesar sedikit. Nah, ini baik. Di sini ada penyapi pernah kelima, berarti 5-5-nya pernah jalani ya. Baik, kita mungkin coba masukan dari abinya atau kapan itu pernah dicobanya dan dalam ketika kasus apa gitu. Oke, Abi mencantumkan kelima macam posisi tadi itu pernah dilakukan. Kalau hukum ketika dulu menjadi pembina OSIS, ya, yang pada akhirnya ketika jadi pembina OSIS, satu harus ada ketegasan, ya, dan menjadi penghukum itu karena apa? Karena ketemu dengan siswanya keseringan. Jadi kadang kita pernah melakukan ya sebagai penghukum. Ya, pada akhirnya betul dengan menghukum itu kita menghukum tidak logis, kesalahannya kesiangan, dihukumnya lari, nah gitu ya, maka dikatakan menghukum. Kalau guru olahraga yang nyuruh larinya keliling lapangan basket itu bukan penghukum karena pas dengan olahraganya. Ya. Sebagai apa lagi? Yang kedua merasa bersalah, ya itu akhirnya posisi lumayan meningkat lah. Kita yang merasa bersalahnya kita yang kasihan gitu, anak sehingga merasa bersalah dengan kelakuannya orang lain dapat teguran. Tadi seperti kita yang ditegur oleh kepala sekolah, enggak kasihan sama ibu atau bapak, itu pernah juga. Sebagai teman, ya kita juga pernah lah, ya, sebagai teman dengan bahasa teman kita juga pernah. Terus ketika sebagai pemantau juga pernah, dan yang sampai manajer itu pernah dilakukan ya ketika mendapatkan pendidikan guru penggerak. Akhirnya melakukanlah apa yang diharapkan ketika kita menangani kasus siswa dengan posisi
kontrol kita sebagai manajer. Nah, dengan manajer itu berarti kita di sana ada coaching, ya coaching bahwa walaupun kita sudah tahu jawabannya, tapi kita harus pandai memancing pertanyaan sehingga anak tergiring menjawab sendiri, menyelesaikan sendiri. Itu kalau sekarang kebetulan berada di posisi tidak langsung seperti Pak Erwin misalkan dalam pembinaan kesiswaan, itu di posisi kelima itu sangat baik sekali. Mudah-mudahan dengan posisi seperti itu bagi Ibu BP yang menangani siswa yang langsung berhadapan tiap pagi, coba dengan posisi kontrol kita sebagai manajer yang pada akhirnya siswa sendiri yang mencari jawabannya, sehingga begitu ketemu lagi besoknya terjadi lagi kita tinggal mengembalikan. Oke, seperti itu yang pernah dialami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Abi yang pernah melakukan kelima posisi tersebut, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau melihat dari sini, ada manajer teman gitu. Baik, kita coba pilih salah satu. Nih Pak Erwin nih yang memilih manajer. Kenapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan hal itu saya lakukan masih hangat Selasa kemarin ya, dengan ibu BK ada anak ngobrol, saya berikan siswaan ya. Jadi saya hendak ngobrol kenapa bisa siang kan. Nah, akhirnya saya bilang ke mereka bagaimana supaya tidak kesiangan ya. Nah ini mereka, saya bangunnya kan berapa, jadi memang harus dipanggil. Terus apa yang harus kalian lakukan bangun pagi ya, paling sama ibu atau sama bapak dibangunin ya, dibangunin karena biasanya nggak dibangunin ya, dibangunin. Terus ya kalau begitu nanti minta ke bapak, ke ibu, ke mama supaya kalian dibangun pagi-pagi untuk sholat subuh ya. Jadi seperti tadi di video gitu ya, ini kebetulan saya terapkan kemarin gitu ya, padahal saya belum nonton video itu. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Erwin. Ternyata Pak Erwin sendiri sudah pernah menjalani posisi sebagai manajer dan beliau memilih posisi manajer sebagai posisi kontrol yang baik ya. Nah, berikutnya pemantau. Ini yang ini nih, pemantau punya siapa dia? Ini siapa? Pemantau yang satu ini. Oh, Pak Ya, ini coba cek siapa ya, cek emailnya, cek di mana Sulawesi Sesa. Nah, oke. Hai, pemantau ini nggak tahu siapa. Nah ini pemantau monitor, ini siapa? Pak Yudi, bukan? Ayo, ayo, Pak Helmi ya? Saya mau buka. Masa detik sendiri? Jangan namanya Roja, udah jelas. Posisi sebagai manajer gitu. Nah, project siapa tadi? Aja cek. Ini sama manajer Pak Erwin dari manajer. Ini pemantau nih. Mantap sekali.
enggak, maksudnya yang pemantaunya ini bisa dibuka nggak? Nggak bisa. Yang pemantaunya ini diklik. Kalau saya kan yang membuat klik pasti bisa. Nah yang bapak ibu semua yang ini bisa nggak? Bisa nggak ya? Kayak pemantau ini nggak tahu pemantaunya ini juga sama nggak tahu ya. Nah kalau pemantau yang ini dia saya ini dia. Nah oke baik Pak Rizka, manajer tadi sudah Pak Erwin. Nah yang pemantaunya deh. Ya tanpa memilih gitu. Untuk salah satunya dari yang tiga ya manajer dan pemantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya jelaskan dulu ya, kenapa saya memilih tiga ini. Ya. Kebetulan kemarin di kelas saya di juga ada satu orang siswa yang bernama Adit. Itu ada problem ya dari setiap seluruh kelas, setiap mata pelajaran rapor bahkan tadi jarang masuk. Jadi yang pertama saya menggunakan manajer dengan cara melihat dulu kesepakatan kelas. Nah, bagaimana nanti untuk menerapkan hal ini harus bagaimana. Nah, dan setelah saya berkomunikasi dengan Nadine dengan memberikan arahan dan sebagainya. Nah, terus ternyata dengan ditambahkan dengan metode tempat ini, ya supaya dia terbuka, terbuka karena ada tertutup kan. Ternyata dengan metode tempat ini mulai terbuka, bahkan problem di rumah itu seperti apa dan bagaimana ternyata terungkaplah, bahkan katanya siluman di rumahnya. Ya, baru ke rumah ya. Jadi dia terbuka bahwa dia tapi dengan korol, jadi tidurnya jam 3 pagi kan, jadi selalu telat sekolah. Nah, akhirnya dengan kemarin itu terkuat ya, jadi dikasih arahan dan motivasi lagi untuk supaya ketika karena suara burung itu jam 10 malam. Jadi saya tekankan kamu tidurnya jam 8 malam supaya tidak mendengar suara burung itu. Akhirnya sekarang itu ada masuk. Nah, sekarang yang digunakan itu yang terakhir pemantauan. Nah, jadi sekarang dipantau ya bagaimana. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Adit ada. Jadi ada perubahan ya. Itulah saya mengambil tiga metode ini. Terima kasih Pak Rizka. Ya, Pak Rizka sudah menggunakan ketiga posisi kontrol manajer teman dan pemantau secara berurutan gitu ya. Dan berdasarkan pengalaman ada efeknya dan ternyata memang bisa digunakan gitu ya. Oke, kita coba cari yang di luar teman kontrol tidak terpengaruh teman. Ketika kontrol tidak terpengaruh kontrol teman. Siapa ya? Nah, mana maksudnya paham? Pertama sebagai teman, jika kontrol sebagai teman tidak berpengaruh menjadi hukuman ini oke, ada hukuman punishment gitu ya. Nah, atau pembuat rasa bersifat ini yang penghukum berarti ya, penghukum. Kenapa memilih itu ya? Misalkan ya kalau misalkan siswa itu sudah mengerjakan tugas, misalkan, tapi ketika di kelas dia udah paham. Nah, ketika tugasnya itu dikerjakan, misalkan pertama dia ada misalkan membantu orang tua, masih bisa nah, ketika yang berikutnya misalkan anak yang udah di kelas yang males nggak nanya ke teman atau ke guru, terus ya dia orangnya ya gadget terus, jadi ya kita suruh
jadi sebagai penghukum gitu ya. Oke, baik. Nah, itu pilihan dari Ibu Aam. Untuk yang lain saya lihat, saya perhatikan itu sama antara teman, pemantau dan manajer gitu ya. Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini masing-masing punya kelemahan, ada kelebihan dan kelemahan. Kalau yang penghukum, yang jelas anak akan sangat terbebani lah, dan tapi sisi positifnya juga sebetulnya ini membuat efek jerak. Nah, memang kalau kita terapkan di zamannya kita, penghukum ini masih cocok, kita masih menerima lah, gitu ya. Tapi ketika kita gunakan di zaman sekarang, terkadang lebih dominannya anak malahan tidak menerima. Oke, di saat itu dia insaf, gitu ya, tapi besok berulang lagi, dan itu akan selalu seperti itu. Nah, kira-kira kita lanjut misalkan, membuat merasa bersalah. Jadi karena perbuatan kita, perbuatannya dia, kita bisa jadi kena imbasnya, gitu ya. Membuat merasa bersalah. Nah, ini mungkin akan lebih berdampak negatif lagi karena anak selain dia merasa bersalah atas kesalahannya, juga tambah merasa bersalah karena merugikan orang lain, gitu ya. Nah, ini juga kurang bagus, gitu ya. Tapi dari yang dua penghukum dan pembuat merasa bersalah ini, positifnya itu adalah membuat niat kita kan membuat jerak, gitu ya, supaya mereka sadar. Tapi terkadang kan memang tidak semua anak yang bisa memahami hal itu, gitu. Oh, ternyata Bapak Ibu menghukum saya, kemudian membuat saya merasa bersalah pada beliau. Ternyata memang saya salah, ya udah saya tidak akan. Tidak semua anak bisa seperti itu, ya. Nah, kalau dulu mungkin iya. Soalnya kenapa? Ketika kita dihukum oleh guru, kemudian kita lapor ke orang tua, kita tanggung hukuman lagi, gitu. Jadi akhirnya ya udah kita ada. Nah, sekarang kan ternyata kan berbalik. Malah memang sekarang lebih dominan kita memang harus mengalah dalam arti bukan mengalah kalah, ya. Mengalah dalam arti untuk mencari solusi yang berikutnya. Nah, berikutnya teman. Nah, teman ini memang kalau saya sendiri selama ini saya memang lebih banyak ke posisi ini kalau saya pribadi. Karena saya beranggapan ketika kita bisa membuat nyaman si anak, membuat nyaman ketika belajar dengan kita, mereka pun akan merasa nyaman belajar. Mereka akan istilahnya, wah, Pak Anton selalu ditunggu di lab, gitu ya, merasa selalu di. Nah, memang sisi negatifnya adalah ketika sayanya tidak ada, ya udah mereka berbuat seenaknya lagi, gitu ya. Tidak ada yang jadi bergantung jadinya ke kita, itu jeleknya seperti itu, gitu, ya. Kemudian kalau pemantau ini memang lebih ke, ya kita punya aturan, punya keyakinan kelas, gitu. Kalau ketika anak sedang menjalani, ya otomatis ada konsekuensinya. Dan memang kita sebagai pendidikan, kita sudah menerapkan tata tertib, menerapkan aturan. Ketika aturan kita pun sama kan, kita bekerja ketika aturan sekolah yang berhubungan dengan kita kan kita ada konsekuensinya, gitu. Ada yang memantau kita, gitu. Karena sama di siswa juga seperti itu. Tapi terkadang memang ada juga sisi negatifnya. Nah, kalau dari yang 5 positif kontrol ini yang paling baik itu sebetulnya manajer. Akan tetapi saya sendiri pribadi, mungkin Bapak Ibu pun mungkin ada yang pendapat, ada yang tidak, bahwa manajer itu memang sangat baik, sangat dianjurkan, tapi di situasi tertentu terkadang sulit, ya. Dari video yang tadi kita tonton itu dalam situasi yang memang ideal, gitu. Ideal dalam arti si anaknya memang memahami, ya, bisa memahami bahwa ketika kita sebagai atau guru yang tadi memberikan pertanyaan dan sebagainya itu, dia paham kalau dia memang salah, dia paham bagaimana cara solusinya, gitu ya. Tapi di lapangan tidak semudah dan segampang itu. Ada yang seperti itu, ada yang tidak. Nah, makanya 5 posisi kontrol ini betul juga kata Abi ataupun kata Pak Rizka, bisa dikombinasi dari kelima ini, gitu ya. Nah, tinggal kita kembali, memang dilema memang berat, ya. Tugas guru kita itu memang sangat berat sekali sebetulnya, ya.
meskipun orang kadang melihat kita sebelah mata dalam arti wah enak sekarang guru udah jangan bla bla sebagainya, pulang jam sekian gitu ya. Tapi di luar itu kalau mereka tahu yang di luar kita sebagai pendidik, tanggung jawabnya sangat luar biasa. Kita dunia akhirat tanggung jawabnya. Ya, ketika kita salah menuntun anak, ya bukan hanya di dunia saja hukuman kitanya, tapi di akhirat bersama. Jadi ya memang ya kita memang harus selain kita memberi pendidikan ke anak, kita pun juga sama harus banyak belajar juga bagaimana supaya bisa mendidik anak yang baik gitu ya. Oke, dari 5 posisi kontrol guru ini Bapak Ibu masing-masing punya pilihan ya. Kalau saya 3 sama lah dengan saya lebih ini 2 teman dan manajer kalau saya ya, kalau teman dan manajer karena memang itu yang ketika saya jalani manajer memang masih belum ya, karena memang tidak bisa berkata-kata sih kalau melihat dari video mah kayak yang direkayasa di skenario banget gitu ya. Nah, itu kira-kira kalimat yang pas, bagaimana pengucapan anak paham atau tidak apa kita maksudkan ya. Makanya saya lebih dominan itu di sini posisinya teman ya. Tapi terkadang efeknya saya sendiri kan negatifnya adalah anak lebih jadinya ini memang saya sendiri merasakan kalau agak kelewat batas ya. Jadi di kelas di lab ketika saya diamkan karena saya orangnya nggak terlalu cepat naik marah gitu ya. Jadi anak mau juga sekarang saya abaikan. Tapi pada saat tertentu yang memang ketika sayanya sedang berbicara ada itu nah baru tapi ya mengingatkan terutama kalau HP nih saya selalu mengingatkan mereka kan selalu main game itu nggak pernah baik laki-laki perempuan sama saja. Saya mengingatkannya HP itu kalian setiap hari dari pagi sampai ke pagi lagi sudah pernah lepas ya. Sementara yang kita berikan di kelas itu hanya pada saat itu. Besok tidak akan pulang lagi, 3 tahun ke depan tidak akan pulang lagi. Jadi kalau yang ada di HP, mau besok, mau sekarang, mau besok, mau kapan-kapan akan sama. Mau nonton yang ada di YouTube akan selalu ada. Tapi yang kita beri pada saat itu hanya ada saat itu. Kecuali direkam seperti ini bisa diriwayatkan, mungkin pulang lagi. Tapi kalau tidak ada ya udah. Makanya silakan kalian berpikir sendiri lebih mau mendengarkan saya atau lebih memilih yang ada di HP gitu. Jadi ya tetap di awal setelah saya ngomong seperti itulah ya. Memang kita makanya saya bilang guru itu orang yang harus banyak sabar ya, harus banyak sabar. Ya, kalau nggak sabar kita kan menghadapi bukan hanya 1-2 orang, ratusan orang yang menghadapi ya, dengan berbagai macam karakter. Makanya Bapak Ibu guru kita semua hebat, bisa menghadapi begitu banyak karakter, sabar menghadapi itu luar biasa. Kalau di toko ya paling hanya itu, tapi kita bisa berbagai macam karakter kita hadapi gitu. Dan itu tiap hari loh. Tanpa kita sadari selama kita bekerja di dunia pendidikan kita setiap hari menghadapi berbagai macam karakter. Bapak Ibu secara tidak langsung sudah belajar bagaimana membaca karakter seseorang. Tapi kalau sampai sekarang masih belum menyadari itu ya harusnya tanya-tanya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya harus bisa membaca karakter ketika ada orang baru harus sudah bisa. Kenapa? Karena pengalamannya sudah banyak. Karena menghadapi berbagai macam karakter, gitu ya. Nah, makanya dengan berbagai macam pengalaman yang kita hadapi ini, mudah-mudahan kedepannya kita bisa menyelesaikan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan berbagai macam karakter. Jadi kita menyajikan materi kita juga akan menyesuaikan dengan karakter yang ada di masing-masing. Begitu. Baik, saya lanjutkan materi sedikit lagi Bapak Ibu. Nah, ini mungkin tadi masalah keyakinan kelas yang
yang ada di poin video yang terakhir di bagian manajer, si anak melanggar keyakinan. Atau mungkin kalau dulu di awal kita selalu di awal-awal kurikulum merdeka, masing-masing Bapak Ibu guru silakan buat kesepakatan kelas, gitu ya. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, kalau kesepakatan kelas mungkin lebih banyak dari kita ya kalau kesepakatan kelas. Ya, lebih banyak dari gurunya, gitu ya. Kita sebutkan bla 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 bla. Setuju nggak? Kalau setuju harus setuju, gitu kan ya. Kesepakatan jadinya, gitu ya. Nah, kalau keyakinan kelas ini lebih kepada si anak menuangkan sendiri, gitu ya. Keyakinan dia kalau dia merasa nyaman di kelas ataupun di sekolah, saya mengharapkan hal seperti ini. Misalkan tidak boleh mengolok-olok teman, gitu ya, atau tidak boleh main HP ketika belajar, atau dan lain sebagainya. Hal-hal positif yang mereka sendiri yakin itu akan membuat mereka menjadi lebih baik atau menjadi disiplin, ya. Nah, kalau peraturan kelas itu apalagi ya, peraturan kelas itu lebih sifatnya satu arah, ya. Nah, keyakinan sifatnya abstrak, pernyataan universal, pernyataan yang positif dan tidak terlalu banyak, ya. Biasanya kalau di kemarin kesepakatan kelas saya lihat di beberapa ruangan itu memang sebetulnya terlalu banyak, ya. Ada beberapa poin yang sebetulnya secara dirangkum itu sama. Jadi supaya mudah mengingatkan. Dan terakhir, segitiga restitusi. Ini apa sih, Bu, ya? Restitusi seperti tadi yang saya jelaskan adalah sebuah proses dalam menyelesaikan masalah dengan cara memposisikan anak supaya dia berpikir, dia mau mencari dengan sendirinya solusinya seperti apa. Nah, caranya sebetulnya segitiga restitusi itu tadi bisa kita lihat di video yang terakhir, ya, di video yang terakhir yang ketika jadi manajer. Di sini ada yang namanya pertama menstabilkan identitas, gitu ya. Contoh kalimatnya di sini, kita orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang pernah melakukan kesalahan. Jadi seperti itu, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, bisa dengan pernyataan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau ada cara yang lebih konkret untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau tadi bagaimana solusinya supaya tidak terlambat, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir keyakinan atau menanyakan keyakinan. Nah, dari yang keyakinan tadi datang terlambat itu kira-kira apa yang dia langgar? Ya, masalah disiplin waktu, gitu ya. Kemudian ya di sana juga ada menghargai orang lain, dalam arti ketika dia terlambat otomatis ketika masuk akan mengganggu orang lain, gitu ya. Nah, di sana jadi dengan menggunakan segitiga restitusi ini kita bisa menggunakan proses atau metode ini untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, ini bukan hanya, sebetulnya anak-anak pun bisa menerapkan hal ini, jadi bukan hanya kita saja, gitu ya. Mereka pun bisa menerapkan hal ini untuk proses dialog yang oleh pendidik ke murid sehingga dia menjadi lebih bertanggung jawab, atau kita menggunakan proses yang menggunakan sistem kontrol dengan cara segitiga restitusi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat video ini. Kalau yang sudah kemarin presentasi, ya sedikit saya akan tetap. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku nggak
secara teori atau secara video sepertinya mudah, tapi secara di lapangan kita memang butuh belajar banyak. Makanya kenapa Bapak Ibu, Abi terutama selalu dengan semangat mengajak Bapak Ibu semua, kita semua ikut yang namanya CGP. Ya, saya sendiri sampai sekarang mungkin Pak Eka, Pak Yusuf bisa merasakan sendirilah manfaatnya. Kalau karena nanti di dalam proses pembelajarannya baik secara daring ataupun luring di Lokakarya, Bapak Ibu itu akan diminta pendapat, mengeluarkan analisanya ketika ada satu kasus. Ya. Jadi yang biasanya kurang hanya berbicara ketika di dalam kelas, ya, untuk belajar. Nah nanti di CGP itu mau tidak mau harus. Tapi dari situlah Bapak Ibu bisa belajar. Iya Pak. Ya, bisa mengeluarkan pendapat, bisa berdiskusi dengan teman-teman satu angkatan atau satu kelas, ya. Nah, setiap minggu itu kita selalu presentasi dan itu giliran. Jadi tidak mungkin dan tidak akan bisa sama Bapak Ibu aja sama Ibu aja tidak akan bisa. Iya, karena baik sedikit ya jadi sedikit tentang yang pengalaman lah gitu ya, dari bulan apa kita awal September ya ya September gitu ya. Jadi memang banyak hal tambahan meskipun di masing-masing kita punya kesibukan masing-masing lah ya. Pertama saya ngajar, masih juga gitu ya. Terus kemarin juga pas lagi Askom kemarin itu ya. Dan itu Askom berangkat Selasa pulang Sabtunya itu harus Lokakarya. Sabtunya itu pas lagi ujiannya. Jadi baru ujian di sana saya minta sama sesi sama master supaya duluan. Jam 1 saya keluar dari hotel, nyampe di Majalengka jam 3, setengah jam habis itu bubar. Tapi tetap yang penting kita hadir. Yang penting kita hadir. Dan alhamdulillah sampai di sana upload tetap jalan. Sebenarnya saya sudah tidak berharap. Bukannya munafik, bukan apa. Ataupun tidak dikasih tidak apa-apa. Saya mengejar adalah katanya kalau Lokakarya tidak ikut tanpa alasan, ya yang Lokakarya itu jangan lulus. Itu. Ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sakit dan memang alasannya kuat, nanti ada prosesnya. Kalau saya kebetulan kemarin karena sudah laporan sama pembimbing saya, Pak Bu saya bakalan telat misalnya, karena itu ini harus buat surat izin dulu gitu dan sebagainya karena pendidikan, udah nggak usah. Nanti pokoknya harus datang aja mau jam berapa juga. Ini datang, harusnya saya sudah dibantu diisi, gitu kan ya, amplop saya sudah dibantu diambilkan. Konsumsi pun saya tetap bawa snack 2, makan beratnya 1. Bisa bawa pulang, tetap tidak dimakan oleh teman-teman di sana, tidak ditahan oleh panitia. Ya. Nah, di luar itu yang paling penting itu adalah kita belajar Bapak Ibu betul-betul. Kayak kalau di perkuliahan dulu ketika saya kan orang pendidikan juga, murni pendidikan elektro. Memang banyak banget teori tentang pendidikan yang saya dapat, tapi itu sudah jauh, sudah lama-lama. Dan yang saya rasakan sekarang di CGP itu betul-betul dari nol lagi. Mulai dari kehajar negara, nilai guru penggerak, visi guru, sampai sekarang yang budaya ini gitu. Jadi yang saya dapat itu ternyata memang mungkin selama ini kita sudah jalani, cuma nggak tahu ini namanya apa, istilahnya apa, gitu ya. Jadi dari sana. Kemudian plus ditambah kita bisa belajar, terutama Canva ya, akhirnya Canva ngulik lagi dari nol, gitu ya. Canva ngulik lagi dari nol. Kemudian ada juga aplikasi lain. Nih misalkan ibu saya nggak bisa. Bapak Ibu 1 sampai 4 itu guru TK, guru SD loh. 1 sampai angkatan 1 nih sampai 4 itu guru TK dan guru SD. Ibu-ibu nenek-nenek semua, tapi bisa. Ya, tapi bisa.
SD 2 orang, guru SD 2-duanya ya. Yang gitu saling ngomong, oh udah ini belum tugasnya belum, udah ini saudara tugasnya diupload. Jadi kita saling bantu, nah nggak berdiri sendiri. Jadi tidak ada istilah ini Bu, saling bersaing nggak ada. Berkompetisi di CGP itu tidak ada, nggak ada istilah itu. Kelompoknya berapa orang? Satu fasil itu 20-an ya, 20-an. Nah nanti dipecah lagi satu PP 11 atau 12 orang. Dia ya 6 satu PP 6 orang. Nah dalam satu PP itu nanti dibentuk lagi kelompok nih, 3-3, ada yang 4 gitu, yang agak banyak. Jadi makanya tidak bisa ketika nanti kita Zoom dipakai nggak pakai wajah gitu ya, pasti akan terpanggil, pasti akan dimintai pendapat. Oh si ibu ini belum ngomong, si bapak ini belum ngomong, pasti itu pasti gitu. Nah cuman dari situ kita jadi belajar mengolah pendapat. Kemudian kolaborasi. Nah kolaborasi juga ya, kolaborasi. Ternyata saya sekelompok dengan 2 guru SD ini, satu yang senang bicara, satu lagi yang senang bagian bikin konten itu bagus-bagus tuh, bikin kanva lebih bagus dari saya guys, padahal itu iya, jadi kita kolaborasinya gini, kita bikin di kanva, nah nanti linknya dikirim bertiga, jadi mengerjakan kanva satu file itu bertiga. Kalau saya nggak tahu yang lain. Terus kemarin juga pas post test kita Zoom bareng, mungkin bareng post test. Iya, bisa. Jadi ya, alhamdulillahnya banyak tambah ilmu baru, tambah rekan baru, gitu ya. Dan memang ketika Lokakarya di awal kita masih malu-malu lah, masih jahit-jahit. Nah, tapi karena secara daring sudah enak ngobrolnya, ketemu lagi secara langsung, ya udah diskusi itu ya ini pecah, ya. Jadi itu sedikit pengalaman. Baik, kita kembali jadi ini menstabilkan identitas ini beberapa kalimat yang mungkin bisa digunakan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia sempurna dan lain sebagainya. Kemudian validasi tindakan salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya menulis dan itu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus melakukan sikap yang baru. Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang sudah dibuat di kelas itu bisa kita jadikan sebagai yang bagian mana yang kira-kira kamu yang sudah dilanggar dari yang permasalahan yang dibuat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan sebagai penutup, ini sekali lagi saya meminta pendapat pandangannya tentang kegiatan kita hari ini. Oh iya, makanya saya bilang Bapak Ibu harus banyak membuat foto sedang berkegiatan. Betul, karena nanti akan dibutuhkan gitu. Ya, lama pasti nanti akan kerasa. Karena nanti ketika kita kurang membuat konten di kampanye, kita bingung karena kekurangan media atau ya kontennya kurang lah, gitu ya, foto dan sebagainya. Jadi makanya dari sekarang, oh ternyata amit-amit ya nggak masuk nih misalkan, nggak apa-apa, Bapak Ibu sudah simpan. Nah saran juga menyimpannya di drive, jangan simpan di komputer. Di drive belajar itu dapat 100 giga, lumayan bisa berapa video, berapa foto, simpan di sana lebih aman. Ya, kalau di laptop ataupun di HP kan memakan memori kita, ya ada yang gratis kenapa tidak digunakan? Itu Bapak Ibu sedikit satu lagi sebelum kita tutup kegiatan hari ini, mohon ada refleksi, ada tanggapan tentang apa yang sudah kami sampaikan pada hari ini. Maka silakan bisa di-share
scan aja. Oh iya. Oke, siap. Kalau yang mau scan atau link? Link. Linknya ya. Linknya ya. Triple. Oke, sudah. Mohon yang sudah mohon di-share ya. Oh, ini menjawab ya? Ya, mohon ini ya. Saya ini jawab soalnya. Bisa dari Bapak Ibu mohon saling berbagi saja. Ayo, share. Kita kirim. Ya, lanjut. Nah, apa lagi? Ini pegang saya. Bumi. Nah, ada beberapa yang sudah saya jawab. Ada pertanyaan, dua pertanyaan di sana saya ini. Segitiga restitusi. Ya, mungkin secara tidak langsung sebetulnya sih sudah, ya. Cuma tidak tahu gitu, apakah itu sebetulnya segitiga restitusi atau bukan, gitu kan? Baru tahunya kan, saya juga jujur baru di CGP itu tahu restitusi gitu. Metode atau proses untuk mengarahkan anak supaya dia bisa mencari solusi sendiri. Kita mengarahkan anak, dia berbuat salah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Oh ya, dinon lagi sini. Jawabannya ya pendek-pendek saja lah, tidak usah banyak lebar. Pakai nama nggak tuh? Pakai nama dong. Oh, nama ya. Oke, siapa lagi yang belum? Bu Dita ya? Bu Dita. Apa lagi? Ya. Apa lagi belum? Asan. Nomor 1 berarti sudah, nomor 2-nya apa gitu ya? Kan ada 2. Ini yang belum kebagian minum ini masih ada. Koma boleh. Luar biasa pengennya ya. Bukan 2 kata, luar biasa. Oh ya. Apa-apa? Kan 1 kata ini. Kalau itu 1 kata luar biasa. 1 kata. Oh ya. Kalau 10 kata, 10 kata. Iya. Hah? Berusaha. Riki belum ya? Ya, Riki belum. Lagi belum. Oh, nah. Elvira, ada yang ngetik? Ya, mau tidak? Sudah ingat? Jadi bisa saling mengatur di sini. Sebetulnya banyak banget aplikasi di internet yang bisa kita manfaatkan, cuman yang buat
Bapak tulis dari Tapi ini bagus enggak? kalau kita dua kata boleh. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah memberikan refleksinya ini, ada penghargaan dan tadi yang sudah kita mulai dari kontrol, posisi kita sebagai guru, kemudian sebagai institusi, kita berusaha mencoba untuk menerapkan di sekolah. Intinya adalah kita berkeinginan punya visi dan visi yang sama buat anak-anak kita adalah supaya mereka menjadi sukses dunia akhirat. Ya. Kita pun yang membuka atau mencoba untuk menuntun mereka ke jalannya itu sama-sama bertemu dengan mereka di surga. Ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini.